Beberapa waktu lalu, tagar boykot JNE sempat ramai di media sosial Twitter. Hal itu ternyata dipicu oleh beredarnya poster lowongan pekerjaan sebagai kurir JNE yang dianggap mengandung unsur suku, ras, agama, dan antara golongan atau SARA. Seperti apa lowongan kerja itu? Simak ulasan selengkapnya bersama saya, Yorin Halatu, hanya di Headline. PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE sempat ramai diperbincangkan oleh warganet Twitter. Pasalnya, sebuah poster yang menunjukkan lowongan kerja sebagai kurir JNE memiliki syarat yang dinilai mengandung unsur SARA. Dalam hal ini, pelamar wajib beragama Islam. Poster itu teridentifikasi berasal dari cabang JNE di Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Perusahaan yang menaunginya yaitu CV Bangun Manual Lestari. Buntut dari pengumuman rekrutmen jasa titipan kilat JNE Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur itu, direspons dengan munculnya tagar boykot JNE, bahkan jumlah tweet yang menggunakan tagar ini mencapai lebih dari 4.000 tweets. Dalam info lowongan kerja yang membuat heboh jagat maya itu, diumumkan bahwa JNE Tamiang Layang sedang memerlukan seorang kurir motor. Namun, tercantum satu persyaratan yang kalimatnya berbunyi begini. Diwajibkan beragama Islam. PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE mengklarifikasi tuduhan adanya syarat agama dalam rekrutmen kurir yang ramai diperbincangkan di dunia maya. Pihak JNE pun langsung menghentikan kerjasama dengan CV Bangun Manual Lestari selaku mitra pembuat poster tersebut. Vice President of Marketing JNE Eri Palgunadi mengatakan bahwa kejadian ini merupakan pelanggaran terhadap standar operasional prosedur atau SOP dan nilai-nilai perusahaan yang menghargai keberagaman dan perbedaan. Oleh karena itu, manajemen JNE secara tegas langsung melakukan pemutusan kerjasama dengan pihak mitra terkait poster lowongan kerja tersebut. Eri juga menyebutkan bahwa nilai-nilai perusahaan direalisasikan dalam sejumlah aspek pada aktivitas JNE, termasuk kegiatan keagamaan karyawan dan apresiasi perjalanan ibadah bagi karyawan dengan masa kerja 10 tahun. Sosiolog Imam B. Prasojo menilai, memang tindakan mitra JNE tersebut mengandung unsur SARA. Menurutnya, para ahli hukum perlu berbicara soal kesetaraan hak dari setiap warga negara untuk mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Imam juga menjelaskan, apabila pekerjaan yang sifatnya umum seperti staf atau pemberi layanan umum, tentu syaratnya juga harus umum. Namun menurutnya, apabila pekerjaan tertentu seperti guru agama, wajar jika menempatkan syarat harus beragama Islam, Kristiani, Hindu, Buddha atau Katolik, lantaran masuk dalam spesifik keperluan. Dalam hal ini, Imam melihat tidak ada sangkut pautnya antara agama dengan posisi pekerjaan sebagai kurir. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 5 tentang ketenagakerjaan berbunyi, setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Sehingga Imam menilai secara terbuka tindakan JNE telah melanggar perundang-undangan tersebut. SARA itu sendiri adalah identitas diri yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan, atau kesukuan dan golongan. Secara umum yang digolongkan sebagai sebuah tindakan yang mengandung SARA adalah segala macam bentuk tindakan, baik itu verbal maupun non-verbal, yang didasarkan pada pandangan sentimen tentang identitas diri individu atau golongan. Kembali ke masalah tagar boykot JNE. Ternyata tagar ini tidak hanya mencuat sekali di Twitter. Sebelumnya tagar boykot JNE sempat naik ke permukaan pada Desember 2020 lalu. Pasalnya, terdapat foto Sekretaris Jenderal HRS Center, yaitu Haikal Hasan, yang berpose dengan sejumlah perempuan yang mengenakan seragam JNE di depan spanduk bertuliskan pengajian 2 bulanan. Haikal Hasan Baras merupakan Sekjen HRS Center. Sementara HRS Center adalah lembaga bentukan Rizik Syihab, pimpinan Front Pembela Islam atau FPI. Sekedar informasi, JNE memang rutin menjalankan pengajian untuk seluruh karyawannya. Sehingga wajar saja pengajian yang saat itu dihadiri oleh Haikal disambut oleh para karyawan dengan ajakan foto bersama. Terkait kasus itu, Presiden Direktur JNE, yaitu Muhammad Feryadi, bahkan harus turun tangan membantah mempunyai afiliasi dengan kelompok organisasi kemasyarakatan tertentu.
Feryadi menduga ada pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan momen panasnya perpolitikan di Indonesia pada saat itu. Tapi sampai kasus kedua ini, JNE tampaknya tidak pernah terbukti betul-betul bersalah atas blunder yang terjadi. Di kasus pertama, ternyata sosok Haikal Hasan yang dianggap kontroversial itu adalah tamu saja dalam pengajian rutin JNE. Di kasus kedua, syarat lowongan kerja tersebut ternyata bukan berasal dari pihak JNE pusat yang berlaku sebagai kebijakan resmi JNE. Jadi kalau masih ngeboikot JNE, kayaknya sekarang saat yang tepat untuk udahan deh boikotnya. Oh ya, pertanyaan yang menarik kemudian adalah, apakah perusahaan memang sepantasnya tidak bebas menentukan syarat lowongan kerjanya? Misalnya saja terkait agama. Bisa saja perusahaan tidak bisa merekrut pekerja beragama tertentu karena perusahaan tersebut sangat aktif pada waktu-waktu tertentu yang biasanya menjadi waktu ibadah bagi umat agama tertentu. Apa memang sebaiknya negara mengatur perusahaan harus membuat syarat lowongan kerja seperti apa? Meskipun itu bisa jadi tidak optimal untuk kebutuhan perusahaan. Coba sampaikan pandangan Anda mengenai hal ini di kolom komentar atau di akun media sosial Anda. Jangan lupa like dan share apabila video ini bermanfaat, lalu subscribe channel Geolife dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan episode selanjutnya. Lalu gosok perlahan sampai serumnya tersebar merata dan menyerap ke kulit. Rutinitas Brightly Ever After series kita diakhiri dengan Brightly Ever After Day Cream atau Night Cream. Yang day cream dipakai sebelum beraktivitas, sedangkan yang night cream dipakai setelah beraktivitas ya. Langsung aja di-order di kanal-kanal pembelian produk Scarlett dan coba experience sendiri manfaat perawatan kulit terbaik dari Scarlett.